itu mengikuti ajaran Islam ini, sesungguhnya kita ingin melakukan pembebasan. Apa yang dibebaskan pada dengan Islam ini? Satu, pembebasan atau liberasi dari aspek keyakinan. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Islam yang memegangi agamanya ini harus bisa keluar dari penyakit syirik. Jadi kalau ada orang Islam kok masih sentuhan dengan syirik, berarti belum melakukan liberasi, perubahan, pembebasan. Kita harus dengan Islam ini dibebaskan keyakinan kita sampai betul-betul pada kualitas fa'lam annahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ayat Quran surat 24 ayat yang ke-18. 51, mohon maaf. Surat nomor 4 ayat 51 surat An-Nur. Jamaah kajian rutin Jumat malam Sabtu yang saya hormati, mari mengawali kajian ini bersama-sama kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita mengelola dunia ini. Kita masih menjaga kebaikan hubungan kita kepada Allah. Baik itu dengan menjaga ubudiyah maqsad dan juga ibadah bairul maqsad. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu nanti, baik yang sudah dan tengah yang akan kita kerjakan, semuanya dalam catatan Allah bagi amal soleh kita masing-masing. Amin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini, saya akan langsung masuk kepada tema kajian malam hari ini, yaitu tentang pertanyaan. Jadi temanya pertanyaan. Sebetulnya kita sudah berislam ini, di dalam berislam ini, itu sudah ada dampaknya belum? Jadi kalau ada orang pergi ke dokter, kemudian dia telah didiagnosa, kemudian dikasih obat, terus diminum, itu ada yang berdampak, ada yang tidak berdampak. Ya, sama saya kira dengan kita beragama ini. Mungkin kita ini sudah cukup lama menjadi orang Muslim,
Tapi mungkin dampaknya itu belum terasa, baik oleh diri kita maupun oleh lingkungan. Kalau kita persempit misalnya solar kita, apakah solar kita itu sudah berdampak atau belum berdampak? Dan dengar kita tanyakan, oh. Sebab kalau kita melaksanakan atau berislam ini tidak berdampak, tidak punya efek positif, itu kayaknya kita juga rugi. Artinya nggak maksimal. Betulkah Islam yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini syariatnya itu sudah berdampak kepada ketenangan hidup bisa, kepada keadilan dalam diri kita. Kemudian apakah dalam berislam ini sudah berdampak kepada keluarga? Kan perlu ditanyakan. Dan jangan kita ini sudah cukup lama berislam tapi efek terhadap keluarga itu belum terasa. Ya, misalnya hubungan kita dengan istri, dengan anak nggak harmoni, ya sering berselisih. Ini artinya berislam tapi belum berdampak. Kemudian kita lanjutkan, kita perluas. Benarkah setelah kita berislam itu telah berdampak kepada lingkungan atau tetangga? Jangan-jangan kita ini sudah merasa berislam, ya, sudah seolah-olah mengamalkan Islam, tetapi tetangga kita itu belum menikmati efek dari keislaman kita. Jadi coba kita mulai pertanyakan, kita hadirkan pertanyaan ini, Pak, tentang berislam ini, tentang melaksanakan syariat ini, apakah sudah berdampak pada diri pribadi masing-masing? Apa sudah berdampak kepada keluarga? Apa sudah berdampak kepada lingkungan? Atau lebih lagi berdampak kepada alam misalnya? Kenapa sih pertanyaan seperti ini perlu dimunculkan? Biar terjadi harmonisasi, ada keselarasan antara keyakinan, amal yang kita kerjakan dengan pengaruh. Kan mestinya gini, sholat yang berdampak itu adalah sholat yang bisa menghadirkan pelakunya menjadi lebih tatmainnul qulub, tenang. Jadi kalau kita sudah sholat tetapi kok hati belum tenang, itu artinya belum berdampak. Salah satunya, sholat yang berdampak itu sholat yang bisa membuat pelakunya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang sholat tetapi kok belum mampu meninggalkan yang mungkar, berarti pasti harus dipelajari lagi sholat itu. Sholat itu ternyata di samping bisa menenteramkan hati, mencegah perbuatan keji dan mungkar, dampak daripada sholat itu adalah tersebarnya kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan kanan, kebaikan kiri, kebaikan depan, kebaikan belakang. Jadi namanya sholat berdampak. Bahkan termasuk Allah. Ya. Kalau kita memperlakukan alam dengan baik, itu artinya ibadah kita itu punya efek, punya dampak. Nah, tema ini saya munculkan karena beberapa hari terakhir ini ya, bukan hanya terakhir hari-hari ini, bahkan dalam tahun-tahun ini ya, kita ini selalu disuguhi sebuah fakta tentang disharmonisasi antara amalan ibadah dengan yang terjadi gitu. Misalnya tadi saya akan dalam khutbah, walaupun sekilas ya, kejadian banjir di daerah mana? Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Kalau yang dulu kan kayaknya di mana? Tapanuli. Ya, Tapanuli Utara. Ini bukan sembarangan, Mbak. Kita harus bertanya ini. Kenapa itu kemudian muncul?
Dan eloknya banjir hari ini bukan sekedar air bah, tapi kayu bah. Kayu bah itu kayu yang sudah dipotong, ukurannya sudah rapi. Berarti kan memang sudah direncanakan ini kan. Nah itulah yang saya maksud. Berarti pesan agama ini untuk berlaku baik kepada alam belum dilaksanakan. Ya, pesan Al-Quran supaya menjaga ekosistem lingkungan itu belum dipraktekkan. Ya. Takkan mungkin, Pak, terjadi banjir seperti yang kita lihat di dalam berita-berita di medsos itu ya, sampai ada kayu-kayu yang mengamuk itu. Kecuali memang kecerobohan tangan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberi informasi kepada kita. Misalnya Quran surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat 40 ayat 41 ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ada ayatnya. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Kan bulan kemarin yang terjadi ubah hebat. Ya. Kalau di laut itu. Kenapa? Karena ulah tangan manusia. Bima kasabat aidina disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak baik terhadap alam. Itu kan karena pohon sudah ditebangi, dia akar-akarnya tidak lagi mampu menampung curah hujan ya udah. Jadi ayat itu bukan sekedar dialunkan, dilantunkan. Eloknya lagi sebelum terjadi banjir bandang itu ada namanya di negeri ini musawakon tilawatil Quran dilombakan. Ayatnya dibaca, tapi tidak berdampak. Karena apa? Di luar sana ada yang tangannya ceroboh. Dimana sangat dinas. Maka liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Dan kami timpakan itu kepada kalian. Mudah-mudahan kalian sadar. Mudah-mudahan kalian kembali kepada kebenaran. Dan itu bukan hanya satu aspek, Pak ya. Biar banjir, ya macam-macam lagi. Nah ini kita coba untuk mencari sumber atau akar masalah. Sebetulnya agama itu disyariatkan, terutama Islam ini untuk kebaikan siapa? Apakah sudah punya efek atau dampak itu? Nah karena itulah ada satu rumus sekalian agar agama yang kita peluk ini berdampak terhadap diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, alam sekitar. Ternyata rumusnya, kalau saya boleh mencuri atau mengambil ilmu dari orang-orang alim, itu ada istilah PT Iman Berdampak. Itu singkatan itu, Pak. Dan ini coba kita analisis apakah benar ini. Kalau kita ingin menjaga harmonisasi kehidupan ini dalam Islam biar punya efek, maka kita harus terapkan PT Iman Berdampak. P-nya itu kepanjangan dari kata-kata pengabdian. Kata pengabdian ini menjadi kata kunci bagi siapa yang ingin mendapatkan dampak positif daripada ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang sholat masih terasa beban, terasa berat, ya berbuat kebaikan masih terasa berat, itu tandanya kita belum menanamkan pengabdian.
Dan pengabdian itu kan dari kata abadaya butuh. Maka ada ayat ya ayuhan nasu butuh rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat 2 ayat 21. Jadi memang hidup ini mengabdi, Pak. Ya. Kalau setiap muslim menjadikan semangat pengabdian itu sebagai motivasi hidup, maka yang namanya hidup tidak menjadi beban. Sholat nggak jadi beban, ngaji nggak jadi beban, ngurus keluarga nggak jadi beban. Jadi kalau misalnya saya ya punya anak, punya istri, tapi kok saya merasa terbebani, Pak. Saya kerja, dari kerja itu Allah ngasih rezeki, kemudian rezeki itu tak kasihkan anak atau istri, tapi saya kok merasa eman gitu, merasa apa ya, merasa nggak ridho, itu namanya belum pengabdian. Nah, karena memang tugas suami itu menghidupi anak, istri, memberi nafkah maksud saya. Kalau menghidupinya Allah namanya. Sekarang kita jujur nih sebagai kepala rumah tangga nih, ketika kita memberikan maisha, misalnya uang gitu ya kepada istri, kalau sudah lepas dari beban atau membayar SPP anak atau kebutuhan sekolah anak, kemudian tidak kita pikirin lagi, tidak kita gerenengi gitu, Pak. Tidak kita ikuti dengan kata-kata, oh kamu ngabisin uang terus, keluar uangnya, tapi kita ngomong begitu, Pak. Ini namanya belum sampai kepada pengabdian. Ya memang tugas kita begitu, Pak. Justru salah kalau kita punya duit, punya materi, anak nggak kita sekolahkan karena emang materi, berarti kita keluar dari pengabdian. Nah, tapi kalau gini terus uangnya habis, Pak Ustaz. Nah, habisnya kan jelas. Dikasih istri untuk beli lauk, beli nasi, beli beras untuk kita makan juga. Dia kasihkan anak menjadi asbab, menjadi sarana anak kita dapat pengetahuan, ilmu. Dan kalau anak punya ilmu, insya Allah beradab, punya tata krama. Jadi coba sekarang ini kita ngomong pelan rumah tangga, biar berislam ini punya dampak, berkhidmat sebagai kepala rumah tangga punya dampak, coba dasari pengabdian. Kalau pengabdian udah enak, Pak. Pokoknya walaupun ngasih tiap hari itu nggak akan ngedumel kita. Tiap hari duit terus. Padahal cuma saya kan yang dikasih kan. Ya, 50 ribu kali. Ya memang tugas kita seperti itu, Pak Mus. Jadi jangan digerenengi gitu. Ya. Anak sekolah, udah nggak usah dipikir loh, untuk anak kok digerenengi lagi. Sama dengan infak. Kalau udah infak itu jangan dipikir terus. Wah, di setiap ke masjid ada kotak ajaran ini. Nggak usah dipikir, emang begitu pengabdian. Ya. Dan coba teori pengabdian ini dijadikan dasar untuk seluruh aktivitas kita. Urus masjid. Ini biar tidak stres, Pak Arifin, harus pengabdian, Pak. Kadang-kadang pengurus itu banyak disalahkan daripada dibenarkan. Mesti itu. Yang kurang ini, yang kurang itu. Tapi nggak usah dihiraukan selama itu benar gitu. Pengabdian. Belum tentu tuh yang tukang ngoreksi itu kalau jadi pengurus bener itu belum tentu. Pak nanti yang suka gitu terus jadi pengurus, Pak, kalau tukang ngeblend juga ya. Iya. Ini punya program misalnya sedekah Jumat, apa semua orang setuju? Enggak lah, ada yang punya salah paham. Ke masjid kok makan, masjid kok ini. Itu berarti enggak ikhlas. Nah kan salahnya itu. Padahal metode ngelatih orang biar berinfak, berbagi itu kan keren. Masa jadi orang puluhan tahun begini nggak pernah berbagi itu kan berarti nggak ada niat pengabdian. Nah, ngurus masjid itu, Mas Toha. Kalau dipikir Mas Toha ini kan anak muda, gagah, ganteng gitu. Bersih toilet, bersih apa itu tempat wudhu. Padahal kalau jadi bintang artis tuh laku itu Mas itu. Iya, kalau ganteng ya. Iya. Ganteng tinggi putih gitu. Tapi saya perhatiin bersihin toilet.
Mas Tuhan nggak usah kecil hati, itu namanya pengabdian. Dan kadang-kadang orang yang mengabdi dengan benar itu nanti Allah akan kasih satu anugerah. Baik, nanti akan dapat calon istri yang soleh, cantik, taat, luar biasa. Itu yang kami kan orang banyak nih Mas Tuhan. Insya Allah di istri siapa? Dan nih saya. Pengabdian dan. Jadi kalau disuruh yang tua-tua ngantar surat nggak usah dikomen. Mentang-mentang paling muda suruh ngantar surat, Pak di Sarjona keterlaluan juga. Nggak usah pengabdian. Menjadi enteng, Pak. Itu. Kunci yang pertama. Termasuk itu yang dibalik tabir ini, Bu. Jadi kalau jadi istri kok tiap hari masak, nyuci, ngurusi anak, nggak usah komen, nggak usah bikin status yang macam-macam. Itu pengabdian. Klik kalau gitu, Pak. Jadi Islam ini punya efek, punya dampak. Kan nggak mungkin Islam ini akan dikerjakan tapi nggak punya pengaruh positif. Salah itu, Pak. Jadi kalau berislam tapi kok efeknya negatif, itu belum benar. Mesti nilai akhirnya itu positif. Dengan tangga kan. Rumus kedua, T. Bagaimana biar pengabdian itu benar-benar tulus? Bagaimana Quran surat Al-Baqarah 21 tadi? Ya. Kunci yang kedua adalah dengan pakai T namanya. T itu kalau saya pinjam bahasa kawan-kawan yang kuliah ini adalah transendensi. Apa transendensi itu, Pak? Yaitu didasarkan pada nilai-nilai keilahian, nilai-nilai ketuhanan. Lihat, maaf ya, orang yang mengabdikan maafnya melaksanakan pengabdian itu kalau tidak diikat, kalau bahasa Jawa dicencang dengan membangun sikap transenden, yakin akan Allah, capek doang, Pak. Capek. Uring-uringan itu Pak Aswa. Maka bagaimana biar kita merasa nyaman? Ya. Ngabdi kepada Allah nyaman, mengabdi kepada keluarga nyaman, mengabdi kepada umat nyaman. Dasarnya transendensi, yaitu didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Bahwa aku begini ini semata-mata memenuhi harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan. Ya. Transendensi namanya itu, Pak. Apa saja. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Islam. Makanya orang kafir itu kan nggak pernah puas, Pak. Iya. Karena nilai transendensinya itu nggak ada. Nah kita ini jadi apa saja yang penting halal thayyibah. Nyaman, Pak. Dorong gerobak juga nyaman. Mau kita pakai transendensi iman. Makanya hukum Islam ini, syariat Islam ini, ajaran Islam itu egaliter. Kalau bahasa elegan itu. Innallaha la yanzuru ala suwarikum walakin yanzuru ala qulubikum misalnya. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa wajahmu, fisikmu, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hatimu. Elegan, Pak. Kalau misalnya hukumnya itu sesungguhnya Allah melihat wajahmu, surahmu, gambarmu, nggak ada yang masuk gitu. Cari Mas Tuhan tadi. Iya. Nggak ada yang masuk. Saya hitam. Yang lainnya mungkin ada yang lebih hitam. Mungkin putih tapi pesek. Nggak ada yang masuk, Pak. Makanya Islam hadir bukan lihat fisik. Yang Allah lihat hatimu. Peran kebaikanmu. Makanya seorang Bilal bin Rabah walaupun kulitnya hitam pekat, alumni Buddha, mantan Buddha, dia ditinggikan derajatnya, Bang. Di tengah para sahabat Nabi itu ada orang-orang dari keturunan bangsawan, ganteng, putih, cakep. Tapi kenapa Bilal bin Rabah yang disuruh naik memanjat dinding Ka'bah menyuarakan azan? Karena dia punya kelebihan. Tuh. Elegan kan Islam itu? Kenapa seorang Ibnu Umi Maktum udah tua renta, udah tua lah gitu.
Mohon maaf, diuji kebutaan pula. Tapi yang diberikan SK oleh Nabi menjadi muadzin sholat subuh. Kenapa bukan yang ganteng-ganteng? Disitulah ketika dari transendensi itu dibangun dalam karakter seorang muslim, Allah serba mampu meningkatkan derajat hambanya bagi yang dikehendaki. Bahkan ketika ada seorang pemuda jelek banget Pak di Madinah itu Pak, namanya Zulaibib. Zulaibib ini pokoknya digambarkan sebagai pemuda yang nggak ada kayaknya sedikit pun jelek rupa Pak. Ya. Sampai-sampai kalau ada gadis-gadis itu dengar Zulaibib, itu mungkin bisa mabuk itu, bisa ngurus itu Pak. Ya. Zulaibib. Saking jeleknya orang. Bukan jelek akhlaknya, rupanya nggak bagus. Tapi suatu ketika dijumpai dengan Nabi, ya Zulaibib, apa kamu nggak pengen nikah kayak yang lain? Kata Zulaibib, Pak, ya Rasulullah, geledek ya. Gitu. Kok geledek? Ya Nabi kan tahu saya kayak apa sih. Siapa yang mau dengan saya? Kata si Zulaibib. Padahal Nabi itu selalu serius, Pak. Oh jadi kalau memang kamu niat pengen nikah, besok aku carikan, lamarkan gadis. Ayo jangan lihat ya Rasul. Serius ya. Alilalanya di Madinah itu Pak, ada orang kaya raya punya anak gadis cantik nih Hanum. Kalau bahasa kita kembang desa itu kira-kira. Kembang kota Madinah lah ya. Banyak orang-orang hebat ingin mendapatkan si gadis anak orang kaya. Tapi belum ada yang terima. Suatu ketika Nabi datang menemui keluarga itu. Setelah Nabi menyampaikan salam, kemudian Nabi menyampaikan maksud tujuan. Ya sahabat, ya Fulan, aku datang kemari ada satu maksud. Wah bangga, Anda apa ya Rasulullah? Saya ingin melamar anak. Oh berbunga-bunga Pak, Bapak Ibu itu orang kaya. Gimana Nabi yang lama? Udah senyum, udah senang. Setelah Nabi menangkap respon positif, Nabi baru bilang, tapi bukan untuk saya. Saya hanya melamarkan. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Zulaibib. Langsung kurma. Waduh. Zulaibib. Anakku si Komni, cantik luar biasa. Mau dapat? Emang kenapa? Enggak ya Nabi. Enggak apa-apa. Tapi untuk menolak langsung enggak mungkin kan orang ini bosan menolak Nabi. Tapi bagaimana caranya menjawab? Orang ini bilang, ya Rasulullah, untuk sementara apa yang menjadi masa tujuanmu aku terima. Tapi untuk positifnya menunggu, saya ingin tanya dulu sama anak gadis saya. Emang itu kewajiban kita Pak. Karena nggak bisa dipaksa itu. Kalau janda nggak usah nanya ya seneng nggak seneng udah. Itu bedanya. Tapi kalau anak gadis harus ada tujuan orang. Tua gadisnya harus mau gitu. Setelah ya udah kalau gitu, kita tinggal saya pulang dulu nanti kapan itu jawabannya. Singkat cerita setelah Nabi pulang dari rumah orang kaya tadi, nah ditemuilah anak gadisnya. Panggil, nah baru saja Rasulullah datang ke rumah kita. Ya, menyampaikan hendak melamar. Tapi untuk Zulaibib, bagaimana pandanganmu? Maksud orang tuanya itu suruh jangan diterima kan gitu. Tapi kata anak gadis tadi, ya abi, ya umi, ya ayah, ya ibu. Tanpa engkau jelaskan panjang lebar, aku sebetulnya mengikuti pembicaraan tadi dari awal. Di balik tirai. Tampaknya gadis tadi ngintip Pak. Dengerin ngomongin apa Nabi. Dan aku nyatakan aku terima. Kaget orang tua, apa ini aku? Ini sudah pemuda jelek. Apa kata ada gadis tadi, Pak? Ya ayah, ya ibu. Siapa yang lebih benar dari Rasulullah SAW? Kalau seorang Rasulullah sudah mengendaki sesuatu, pasti tidak salah. Baru sadar orang tuanya, iya juga. Kalau Nabi ingin sesuatu, pasti benar. Maka aku terima apapun yang terjadi dan pasti benar. Oh, orang tuanya baru sadar, waduh, yang diharapkan bos-bos tambang
Ini namanya juga ini. Nah, singkat cerita setelah selesai lamaran dan bla nikah. Terjadilah pernikahan antara si putri cantik kawan kaya dengan seorang pemuda jelek namanya Zulekhi. Nah, setelah resmi menikah di malam pertama, namanya pengantin baru, Pak. Mereka langsung masuk kamar. Ya, gak usah dilanjutin, Bapak pun tahu lah ya, mau apa kan itu. Gak usah dijelasin ya gitu-gitu. Oh iya, diupaya, Pak. Begitu masuk kamar, jalannya pengantin baru. Buka baju. Tapi belum lagi seluruh baju terlepas dari badannya, di luar dinding rumah itu, kamar itu, kedengar kuda berlari. Ada orang memacu kuda sambil teriak, persiapan saudara kalian, panggilan jihad telah tiba. Seruan jihad, Pak Malumi. Zulekhi itu belum nyentuh istrinya itu, pakai baju lagi, nyiapin perlengkapan ikut perang. Jadi dianggurin dari tadi. Itu, Pak. Ada nggak orang yang lanjut Zulekhi di sini tuh? Saya mikir-mikir, Pak, pernah masih ada yang lain. Zulekhi mau nggak ikut perang, padahal pengantin hanya pengantin baru, belum apa-apa. Sampai kemudian dalam perang itu, kisah itu, Zulekhi menjadi syahid syuhada. Ya, ia terbunuh. Nabi sambil meneteskan air mata kemudian berkata pada sahabat, tahukah siapa yang mengurus jasadnya Zulekhi? Agar siapa yang memandikan jenazah? Allah dan Rasul yang lebih tahu, ya Rasulullah. Ketahuilah, itu Zulekhi yang ngurus para malaikat Allah. Oh, jadi kalau besok pengen diurusi malaikat, sudah jadilah Zulekhi. Udah lewat gitu. Apa yang saya katakan? Itulah kekuatan transendisi, kekuatan ketuhanan. Jadi kalau kita ingin betul-betul menikmati hidup ini dalam bingkai kebaikan, lakukan pengabdian, jangan pernah berkeluh kesah dalam posisi apapun diri kita. Kemudian dasarnya dengan nilai-nilai ketuhanan, baru nyaman deh. Dan tidak akan terjadi kerusakan. Yang bikin rusak alam ini karena nggak ada di ketuhanan, Pak. Brengsek. Urusannya ke Tuhan. Maling kayu, nimbun laut, itu kan hawa nafsu. Ya sudah, tinggal nunggu balasannya saja. Nggak pakai nilai-nilai ketuhanan. Itu. Makanya untuk membuktikan apakah yang kita lakukan ini merupakan nilai, ada nilai ketuhanannya, lihat ada dua cabang nih ciri-cirinya. Satu, pengabdian yang didasarkan pada nilai ketuhanan itu harus berakibat dua. Didasarkan pada dua. Satu, didasarkan pada nilai humanitas namanya. Nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, harus ada namanya nilai, kalau bahasa Londonnya, liberasi. Bukan liberalisasi, liberasi. Artinya pembebasan. Ini agak tinggi materinya, Pak. Tapi biar ngerti gitu. Untuk ngecek gitu. Ya. Saya ini udah mengabdi nih dalam hidup ini. Udah saya dasarkan pada nilai-nilai keilahian, ketuhanan. Tapi untuk mendeteksi benar atau tidak, lihat hasilnya. Kalau di situ ada semangat humanitas, artinya nilai-nilai kemanusiaan. Ya, yang kedua ada nilai liberasi, pembebasan. Itu udah benar. Banyak juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang melakukan pengabdian tapi menyakiti hati orang lain. Sekarang nih lihat nih kasus yang di Morowali apa tuh? Itu Morowali itu ada lapangan pesawat, lapangan terbang. Ya. Tapi orang-orang yang bernoda asli terbuang. Jangankan masuk ke area, Pak. Gua nggak bisa. Jaga ketat. Menyakitkan dia itu. Upaya yang sakit. Pokoknya di mana orang-orang yang brengsek itu melakukan sebuah kegiatan usaha, mereka nggak akan menjaga perasaan orang-orang kecil. Berarti gagal pengabdian Anda. Sebab apa? Anda tidak memiliki
humanisme, nilai kemanusiaan. Untuk apa kita melakukan pengabdian kalau orang kecil pada sakit semua, tersingkir semua? Dan yang kedua, nilai-nilai ketuhanan itu harus bisa menghadirkan namanya liberasi, pembebasan. Coba sekarang kita berpikir cerdas. Bertuhan kepada Allah itu, mengikuti ajaran Islam ini, sesungguhnya kita ingin melakukan pembebasan. Apa yang dibebaskan pada negara Islam ini? Satu, pembebasan atau liberasi dari aspek keyakinan. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Islam yang memegangi agamanya ini harus bisa keluar dari penyakit syirik. Jadi kalau ada orang Islam kok masih sentuhan dengan syirik, berarti belum melakukan liberasi, perubahan, pembebasan. Kita harus dengan Islam ini dibebaskan keyakinan kita sampai betul-betul pada kualitas fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan itu tujuan. Coba bapak-bapak lihat dakwah seluruh nabi dan rasul pasti untuk pembebasan keyakinan dari yang mensekutukan Allah, menuhankan selain Allah, sampai kepada monoteisme, menuhankan Allah yang maha tunggal. Itu tugas saya kita semua, Pak. Jadi jangan sampai ngaji begini tuh bapak-bapak dapat ilmu tapi diem aja kalau ngeliat orang masih musyrik gitu, masih berdukun, diingetin. Tentu dengan cara-cara yang baik. Mohon maaf, sedulur, sayang sekali kalau kita udah jadi orang Islam, udah sholat, udah ngaji, tapi masih pakai dukun. Nah, sampaikan itu namanya liberasi, nggak pembebasan. Yang kedua, pembebasan apa, Bapak sekalian? Dengan Islam ini, kita harus berupaya membebaskan manusia dari kekufuran kepada Sang Pencipta. Artinya apa? Kalau masih ada orang Muslim yang main-main dalam beribadah, berarti dia masih terjajah. Hidup ini kapan orang Islam beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Masih banyak Pak yang masih terjajah, kita ini masih terbelenggu. Buktinya, banyak orang Islam yang belum senang ibadah kok. Yang ketiga, ternyata Islam ini kalau kita renungkan melakukan pembebasan dari aspek apa? Kejahilian, kebodohan. Jadi kalau ada orang Islam kok bodoh, itu betul belum pas. Quran ini diturunkan agar umat ini tidak menjadi umat yang bodoh. Kalau jadi orang bodoh itu gak enak. Bagaimana cara mengeluarkan umat dari kebodohan? Disitulah ada namanya teori pendidikan. Belajar. Jadi harus belajar orang Islam ini. Jadi ngaji begini tuh mau keniscayaan harus, Pak. Jangan dianggap ini udah hebat. Enggak, memang kita ini ngaji itu kebutuhan hidup. Ngaji itu kebutuhan hidup. Karena bapak-bapak mau masuk sekolah SMP, SMA udah gak diterima kan? Gak ada yang terima itu. Mbak Tuyut mau masuk ke SMP depan nggak bisa diterima lagi, Pak. Pak Desa Sarjono masuk SMP enggak akan diterima. Inilah pendidikan kita di masjid. Makanya wajar yang datang semuanya tua. Itu loh. Kalau yang masuk SMP nggak diterima. Pendidikan. Iya. Jadi kalau selama ini ngaji kok dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan, karena nggak boleh lagi. Karena kita harus keluar dari zona kebutuhan. Hai. Apalagi kita udah ngaji gini, anak kita nggak sekolah, salah itu. Jangan sampai kita emang udah bodoh, anak kita lebih bodoh. Dan pastikan kalau mendidik anak, nyokolakan anak yang mengeluarkan ijazah. Jangan punya ijazah. Belum selesai. Kalau belum selesai jangan diminta ijazah. Sampai selesai. Daripada ribet. Senyum-senyum bapak itu pun makna itu. Bisa ngomong ijazah kok
Memang ada orang nggak punya ijazah, punya. Wah, apalagi yang perlu dilakukan ke pembebasan dari kemiskinan Islam ini. Al-yadul apa? Ulang tangan di atas itu lebih baik minayati sufla daripada tangan di bawah. Ngajarkan kaya itu kan? Ngajarkan kaya. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang betul, maka harus kaya, harus punya. Bagaimana keluar dari zona miskin? Nah, di sana ada prinsip bekerja. Wa kulir madu. Fasayarallahu amalukum wa rusuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran surat 9 ayat 105 At-Taubah. Jadi kita ini memang diperintahkan untuk beraktivitas. Maka muslim nggak boleh menganggur, ya, tengok-tengok nunggu rezeki, nunggu, ya pokoknya tawakal sajalah, duduk di depan pintu terus. Kalau nanti Allah ini yang paling dikirim, nah itu namanya memperbudak Allah. Allah nyuruh kita wakul yang malu bekerja, kita malah menyelisihi kan. Sebisa-bisanya bekerja. Kebebasan diri dari kemiskinan. Nah ini makna-makna dari pembebasan. Nah setelah pengabdian, kemudian itu nilai transendensi ketuhanan harus menghasilkan humanisme dan liberasi. Nah yang ketiga ini masuk. Itu semua harus dilakukan berdasarkan iman, I-nya ilmu. Berdasarkan ilmu. Jangan melakukan sesuatu pun, apalagi dalam aspek ibadah mahdhah, termasuk ghairu mahdhah, kecuali pakai ilmu. Ilmu itu akan memberikan petunjuk, pembimbing bagi kita. Nah, harus berdasarkan ilmu. Sampai kita diwanti-wanti di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan kamu jangan melakukan sesuatu pun yang tidak kamu pahami tentang ilmunya. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ilmu itu prinsip, gak akan pernah ada kemajuan, perubahan kecuali di situ ditopang dengan ilmu. Di bawah ilmu ada M. Apa itu? Manfaat. Ilmu yang menjadi dasar amal tadi harus bernilai manfaat. Kalau ada orang berilmu tapi gak bermanfaat, itu seperti sebuah kalimat ilaksana seperti pohon rindang tidak berbuah. Jadi kalau orang punya ilmu tapi tidak dimanfaatkan, itu seperti pohon yang rindang, daunnya rimbun tapi tidak berbuah. Ada manfaatnya nggak? Pohon rindang nggak berbuah, ada gunanya? Ada. Untuk apa, Pak? Ya, berteduh. Kalau panas untuk berteduh, kalau hujan bisa untuk berteduh. Tapi akan lebih nyaman orang yang berteduh tadi kalau di saat berteduh ada buahnya. Sambil berteduh ambil buah. Karena pohonnya rindang tidak berbuah, dia berteduh bukan menikmati buah, ketempel aja. Dari situ pohon rindang tapi isinya duit. Ada yang ngomong gitu. Sebenarnya kan jujur banget loh, Pak. Yang pohon beringin, rindang tapi tidak berbuah. Coba kalau ada buahnya.
Jadi saya yakin bapak-bapak sudah seperti pohon rindang lah ini lah. Udah ilmunya tiap malam Sabtu ngaji di sini, belum yang di sono, belum yang di sono lagi, pinter kan? Nah, buahnya apa? Iya. Udah berubah belum? Tolong membantu. Jangan-jangan ngaji terus ini nggak ada buahnya. Gimana ukur buahnya Pak? Buahnya satu, indikatornya ini. Kalau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita itu semakin baik agamanya. Kalau sebelum ngaji istri kita biasa jemur pakaian buka aurat, sekarang nggak buka lagi, berarti berbuah. Setelah kita cari ilmu, anak kita dulu nggak sadar ibadah, sekarang sadar ibadah, berarti berbuah. Oke. Itu yang sekitar kita saja Pak. Dulu sebelum ngaji masih merokok, setelah ngaji Pak, jangan itu sifat kalau kasih contoh Pak. Ya karena kalau masih banyak berarti tidak berbuah. Kena kan? Nanti sudah senang-senang tadi. Akhir-akhir kira mereka tunggu semua makan itu. Itu buahnya. Ya masa udah jelas dalilnya perbuatan mubazir, tabzir, nggak ada manfaat, mengundang penyakit, malah terjat. Buah nggak kira-kira? Berbuah tapi busuk. Buah juga tapi buah busuk. Kalau buah busuk kalau dimakan gimana Pak? Udah mules lah. Ada sernya, ada cici. Nah, jadi kira-kira yang ngerokok itu Pak, maaf nih ya, itu kira-kira makan buah busuk. Tapi nggak usah cerita keluar masjid ini untuk dalam masjid. Nanti bisa diprotes. Ada manfaatnya. Ilmu bermanfaat. Hanya ya. Iman. Hanya apa? Diamalkan tadi. Bisa bermanfaat harus diamalkan. Kita sering terlambat mengamalkan ilmu. Contohnya, keutamaan sholat malam. Apa dalilnya? Cok ayatnya hadis. Terus bagaimana Pak? Belum. Tapi nonton bola jam 1, persiapannya kopi sama kacang. Ya Allah Pak, coba pakai logika dikit loh. Sampai mulai dipanjang gini ya jam 1 sampai jam 4, teriak sendiri, lomba sendiri. Itu yang main tuh nggak kenal sama Pak Mustafa enggak. Jadi kalau mereka ngangkat trofi, nggak kenal Bapak, nggak dikenal. Misalnya ketemu di depannya kisah Pak Mustafa nggak kenal enggak Pak. Tapi sampai nyapin kopi sama kacang. Kira-kira enggak bener ya? Bener, tapi malah dikerjakan ya. Bagi yang pecinta bola. Ya Allah, sementara sholat malam yang jelas pahalanya tadi, aduh ditinggalin. Di sini Pak, amalnya harus dipraktekkan. Iman. Yang terakhir, saya ambil ujungnya ya, bukan imannya adalah dermawan. Harus dibagikan. Ilmu yang bermanfaat tadi setelah diamalkan harus dibagikan. Termasuk apa yang Allah berikan kepada kita, dibagi-bagikan. Bisa beli roti, bagi-bagikan. Ya kalau pengen 2 jadi ada. Kalau belum itu satu. Jadi sudah benar ini Pak. Jangan dipakai sendiri. Pak Arifan udah ngasih kan tuh Jumat berkah. Begitulah. Saya lihat di silsilah itu ada yang 3 bungkus, ada 4 bungkus. Begitu cara hidup itu. Nah, nanti kalau kita sudah tunaikan rumus ini, baru namanya Islam berdampak, punya pengaruh, punya efek. Nah, itu yang jadi target dalam beragama ini, punya manfaat faedah. Nah, gimana untuk dikonsumsi kita yang sudah mempraktekkan ajaran Islam. Bapak Ibu sekalian saya hormati, barangkali ini yang bisa saya sampaikan di dalam silaturahim pada malam hari ini.
Dan saya sungguh sangat bersyukur jamaah kajian kita ini istiqomah. Ya, pokoknya seberapapun Pak, sepanjang masih bisa dijangkau, mari kita terus ikuti kebaikan-kebaikan itu. Allah tidak pernah lelah menulis kebaikan kita ini sampai kita sendiri lelah. La tamalu, ya, Allah tidak pernah ya malu hatta tamalu. Allah tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah menulis kebaikan kita sampai kita sendiri menyerah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini akan bisa menjadikan motivasi kita untuk terus berbuat kebaikan. Sebagai kata penutup, saya sampaikan satu ayat singkat dalam Quran surat An-Nur ayat 51 yang tadi saya jadikan mukadimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan orang mukmin itu kalau Allah dan Rasul sudah menyeru tentang hal yang menghukumi mereka, tidak ada ucapan kecuali kami mendengar, kami taat. Ayat dulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat 51 surat Al-An'am ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fadl. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.